Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Raffi Bungar Sugiarto, mahasiswa Prodi IPKOM 2021, ingin mempresentasikan pelajaran ilmu dakwah, yaitu analisis dakwah Ustadz Hanan Attaqi. Dan ini adalah pelajaran dari dosen saya, Bapak Halim Purnomo. Nah, langsung saja saya mulai. Pertama, kita akan melewati dengan kata abstrak, yaitu dakwah di era serba digital dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menambah posisi baru untuk menyiarkan Islam pada halayak. Adanya teknologi melahirkan internet dan media baru dalam menyebarkan informasi. Hanan Attaqi adalah salah satu ustadz masa kini yang dekat dengan halayak milenial yang tidak bisa jauh dari adanya media sosial di kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan pendahuluan. Dakwah di era milenial kurang tepat. Hanya dengan menggunakan cara-cara konvensional, dakwah harus diupdate mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya arus globalisasi yang bisa saja menyingkirkan dakwah karena ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman. Dakwah tidak hanya dilakukan dengan cara ceramah di mimbar-mimbar saja, melainkan harus juga dikemas sedemikian rupa hingga mampu menjawab tantangan dakwah di zaman milenial. Perlunya melakukan rebranding dalam dakwah atau memperbarui cara berdakwah. Tidak bisa dipungkiri bahwa era milenial mengubah kehidupan manusia secara drastis, sehingga dakwah yang diperlukan di era milenial juga merupakan dakwah yang bisa memperbaiki keadaan sosial yang semakin kompleks. Media dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat dengan mudah dan cepat. Fenomena yang biasa disebut dengan konvergensi media ini memunculkan beberapa kemajuan penting. Dalam ranah praktis, konvergensi media tidak hanya memberkahi informasi yang disajikan, namun juga memberi berbagai alternatif pilihan kepada halayak untuk memilih informasi yang sesuai dengan seleranya, sehingga dakwah harus bisa diakses segera cepat secara mudah yang disajikan melalui konten yang unik. Hal senada diungkapkan oleh Preston pada tahun 2001 bahwa konvergensi media dapat memberikan kecepatan baru dalam penanganan, penyediaan, distribusi, dan pemrosesan seluruh informasi, baik yang berupa audio, visual, data, dan sebagainya. Media konvergen memadukan komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi dalam satu media sekaligus. Karenanya terjadi apa yang dinamakan demasifikasi, atau dalam bahasa Inggris demassification, yaitu suatu kondisi di mana ciri utama media massa yang menyebarkan informasi secara masif menjadi lenap. Harus informasi yang berlangsung pun menjadi semakin personal karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih informasi yang mereka butuhkan. Generasi milenial saat ini membutuhkan informasi-informasi yang seharusnya mampu memberikan pesan positif bagi mereka. Hal ini membuat para pengguna media sosial gencar untuk menjadi sumber informasi yang kredibel untuk kebutuhan mereka, khususnya dalam kebutuhan religi atau kebutuhan kepada Tuhan. Mungkin kalian pernah dengar tentang Ustadz Hanan Attaqi atau yang disebut pemuda hijrah yang mengikuti beliau. Awalnya ini dengan dari pengikut Ustadz Hanan Attaqi dalam Instagram. Hanan Attaqi memiliki sistem dakwah yang ringan dan mudah dicerna dan dekat dengan kegiatan generasi milenial. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi membuat seorang pendakwah dapat berimprovisasi dengan hal-hal lain yang lebih menarik untuk disimak. Sehingga dengan adanya sistem dakwah baru di media sosial membuat para pengikut akun tersebut berani untuk mengambil langkah seperti berhijrah. Berdasarkan hal itu, peneliti atau saya tertarik untuk melakukan analisis metode baru dakwah Hanan Attaqi di era konvergensi media, yaitu analisis terhadap konten dan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan pada akun Instagram Hanan Attaqi melalui studi deskriptif. Fokus utama peneliti adalah bagaimana gaya Hanan Attaqi dalam mengemas dakwahnya yang dikomunikasikan dalam bentuk visual dengan padanan kata dan konteks yang menarik sehingga mampu diterima oleh
tersebut maupun orang-orang yang menonton videonya. Lanjut, saya akan lanjut ke penjelasan selanjutnya, itu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, dai atau tim dakwah. Komponen utama dalam sebuah dakwah adalah dai. Dai merupakan seorang pelaksana dakwah, baik itu lisan maupun tulisan ataupun perbuatan yang bisa dicontoh oleh orang lain dalam konotasi yang positif, baik itu secara kelompok, individu, atau sebuah organisasi atau lembaga. Seorang dai memiliki tanggung jawab. Mereka harus mengemban misi risalah dan disampaikan kepada objek dakwah yang kebenarannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Seorang dai harus bisa dan mampu menyentuh hati umatnya secara profesional agar misi yang disampaikan dapat diterima oleh umatnya. Selanjutnya, media. Perkembangan yang semakin pesat dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia ini mempengaruhi banyak hal, salah satunya dalam berdakwah. Salah satu adanya teknologi dapat menjadi sebuah trendsetter dan penentu keberhasilan terjadinya suatu dakwah. Potensi yang begitu besar dari adanya suatu teknologi yang melahirkan media baru atau media untuk menjadi alat komunikasi baru bagi manusia di era digital ini. Adanya media seperti media massa yang di dalamnya terdapat internet juga menjadi peran besar dalam dakwah. Dakwah dengan cara baru di era digital ini untuk menyiarkan syiar Islam melalui media-media yang mutakhir dan masa kini. Saya akan menyampaikan respon jamaah kepada Ustadz Hanan Ataki dalam YouTube-nya, dan mendapatkan like sekitar 1.600 like. Komentar yang pertama, Masya Allah, sering-sering ya Ustadz bikin ini buat moodbuster. Dan setidaknya kata-kata Ustadz menjadi semangat kaum muda untuk menjadi lebih baik dan do the best in our life. Kata-kata Ustadz berkali-kali menyampaikan saya untuk tetap bertahan. Jazakallah khairan Ustadz, seolah-olah Allah kirim Ustadz untuk menolong saya. Semoga hari-hari Ustadz pahalanya jadi pahala dan rezeki melimpah untuk Ustadz dan keluarga. Amin. Banyak yang merespon dengan sikap yang baik, feedback yang baik. Kesimpulan, salah satu media yang banyak digunakan oleh khalayak sekarang adalah media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Media-media tersebut juga dapat dikombinasikan agar dakwah tak hanya berisi ajaran agama Islam, namun juga penyampaiannya yang dikemas menarik mungkin sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Adanya media juga menambah banyak alternatif di dunia dakwah. Hal tersebut juga harus disesuaikan dengan karakteristik khalayak atau mad'u yang akan mendapatkan informasi dari dakwah itu sendiri. Saran 1. Pembuatan konten dakwah harus banyak menanggapi persoalan yang baru, bukan hanya dalam hal tauhid. Hal ini sebagai pendidikan juga bagi pemahaman audien dakwah atau orang-orang yang baru mendengarkan tentang dakwah. Yang kedua, perlu memberikan pemahaman kembali bagaimana dakwah media sosial dengan memberikan seri-seri tentang satu tema didasarkan kepada kajian yang mendalam yang dikemas dengan penyampaian yang mudah dipahami. Ya, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dalam ilmu dakwah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk materi ini saya mengambil dari studi deskriptif pada akun Instagram Hanan Ataki, itu seperti itu. Dan ada juga e-jurnal, saya juga mengambil dari http://e-jurnal.inpare.ac.id. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu hasil dari analisis metode dakwah Hanan Ataki. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila yang salah datangnya dari saya pribadi maupun syaitan, dan yang benar datangnya dari hanya Allah Subhanahu wa taala semata.
Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.